の光という魔法です。Selamat siang, malam, dan pagi dimanapun anime lovers berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang paling kece badai. Seperti biasa cuy, Mimin kali ini akan menceritakan anime yang keren banget nih cuy. Anime ini berjudul Hachinante Sorewa Neidesu. Pastinya bakal banyak banget karakter yang unik dan ceritanya udah pasti seru lah. Anime ini bercerita tentang Shigo Ichinomiya yang berusia 25 tahun, di mana dia bekerja di sebuah perusahaan yang sibuk banget. Pas lagi pusing-pusingnya memikirkan pekerjaan buat besok hari, tiba-tiba rasa letihnya membuat dia langsung tertidur pulas. Dan ketika terbangun, tahu-tahu ia sudah berada di dalam sebuah ruangan. Anehnya, dia bangun dengan tubuh anak kecil yang sekitar berusia 5 tahun. Tapi di saat bersamaan, dia bisa mengetahui kehidupan dari tubuh anak usia 5 tahun tersebut, di mana dia hidup kesusahan dan merupakan anak bungsu dari suatu keluarga bangsawan yang miskin di negara belakang. Karena tidak memiliki keterampilan administrasi, dia pun tidak bisa mengelola tanah yang luas milik keluarganya. Untungnya dia dikaruniai akan bakat sihir, di mana dia bisa menggunakan sihir di kehidupannya. Sayangnya bakat itu masih belum bisa mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Oke lah, kalau kalian udah gak sabar dengan alur ceritanya cuy, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita sikat ke inti ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Scene diperlihatkan pada MC kita di anime ini, pria overpower bernama Wendelin. Will sedang melakukan aksinya membantu warga meratakan lahan pertanian menggunakan sihir. Setelah aksinya Will, ia bertanya pada seorang pria salah satu bawahannya yang mengawas lahan petani bernama Roderick. Roderick meminta Will meratakan lahan yang lain sebelum pulang ke rumah. Setelah selesai, Will kembali ke rumah menggunakan portal sihir. Will terlihat amat lelah dan disambut oleh beberapa wanita yang sedang curcol di ruang tamu. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik dan kalem, pemeran wanita utama di anime ini, ia bernama Alice yang menyapa Will. Ia membawakannya teh. Alice adalah calon istri Will dan mereka masih bertunangan. Lalu Alice bertanya kepada Will, bagaimana kerjaannya hari ini? Will mengatakan kalau ia sangat lelah bekerja seharian seperti buruh. Kemudian ketiga gadis ini menyambung pembicaraan dan mengatakan kalau tuan mereka telah menjadi budaknya Roderick. Mendengarkan hal itu, Will mengatakan kalau ia adalah mantan karyawannya dahulu kala. Selanjutnya Will mengatakan kepada si gemoy kalau ia hendak mengganti pakaian dan istirahat di kamarnya. Setelah masuk ke dalam kamar, Will teringat kejadian akan 10 tahun yang lalu, saat ia menjadi karyawan biasa di sebuah perusahaan. Terlihatlah seorang pria bernama Shigo Ichinomiya. Ia pulang ke rumah sambil rebahan di sofa karena lelah bekerja. Setelah itu Shigo pun teringat kalau ia belum membuat makan malam. Lalu Shigo bangun dari rebahannya dan memasak makanan di dapur. Selesai masak, Shigo kelelahan lalu tidur sejenak di bangku. Tiba-tiba Shigo berpindah pada dimensi lain. Ia berubah menjadi sosok seorang bocil berusia 5 tahun bernama Wendelin von Benno Baumeister. Will heran tentang keberadaannya di dunia lain, dan ia sedang menghadiri pesta pernikahan. Will melihat hidangan di atas meja yang amat mewah dan membuatnya takjub. Namun Will sangat lelah hingga ia tertidur dan berharap kembali ke bumi. Tapi saat seseorang membangunkannya, Will melihat kalau ia masih berada di dunia lain. Lalu sosok pria tua bernama Arthur Baumeisters membangunkan Will yang sedang tertidur. Ia memintanya untuk mengenalkan diri pada tamu undangan. Will auto bingung dan tidak mengerti apa yang hendak dilakukannya. Karena Will tidak mengetahui namanya siapa dan bagaimana cara mengenalkan dirinya. Ternyata pria tua itu adalah ayahnya Will,
dan ia meminta Well untuk segera menyapa tamu undangan. Tidak lama kemudian, muncullah sosok pria muda bernama Erich, kakak laki-laki dari Well. Erich memperkenalkan adiknya pada para tamu undangan bernama Wendelin dari keluarga bangsawan Baumeister. Lalu Erich mengajak Well untuk curcol bareng. Erich bertanya, apakah kepala Well sedang kosong karena dikelilingi orang dewasa. Well bingung hendak menjawab apa pada kakaknya. Erich memahami kalau dirinya masih berusia 5 tahun dan belum memahami kondisi yang terjadi. Erich menjelaskan pada Well kalau hari ini pernikahan kakak mereka bernama Kurt. Sedangkan istrinya adalah putri kedua bangsawan Mainbach bernama Emily. Akhirnya ayah mereka pun lega menikahkan Kurt dengan keluarga bangsawan. Lalu Well bertanya, apakah keluarga mereka berasal dari bangsawan? Erich mengatakan pada Well kalau Baumeisters ini adalah keluarga bangsawan. Mendengar penjelasan sang kakak, Well merasa amat lega. Ia mengira kalau mereka ini berasal dari keluarga bangsawan yang besar. Well menduga kalau dirinya adalah anak ketiga dari keluarga bangsawan Baumeister. Oleh karena itulah, Well tidak merasa khawatir lagi dan ia bisa makan sepuasnya tanpa kelaparan. Keesokan paginya, mimpi indah Well berakhir dalam satu malam. Well baru mengetahui kalau mereka adalah bangsawan miskin dan sarapan dengan makanan yang paling seadanya. Well amat bingung dengan keadaan keluarganya yang berubah amat drastis. Kemudian Well bertanya pada ibunya di mana keberadaan Erich. Ibu mengatakan kalau Erich sedang pergi memancing ikan. Setelah sarapan, Well mencari keberadaan Erich dan bertanya tentang keluarga mereka. Erich menjelaskan kalau keluarga Baumeister ini tidak boleh kelihatan sederhana di depan tamu undangan. Maka dari itulah mereka mengadakan pesta yang megah. Erich mengatakan pada Well meski mereka miskin tetapi bangsawan punya harga diri. Well berpikir kalaupun mereka bangsawan miskin tetapi ia masih bisa mendapatkan keuntungan karena menjadi anak bungsu ketiga dari keluarga Baumeister. Namun impian dan hayalan Well runtuh seketika saat melihat kakak laki-lakinya ini berkumpul di halaman. Ternyata Well adalah anak bungsu dari ke-8 bersaudara. Saat sedang merenungi nasibnya yang malang, Well melihat kakak laki-lakinya yang hendak pergi ke kota mencari pekerjaan. Sang ibu menangis haru melihat anaknya yang hendak hidup merantau di kota orang. Lalu Well pun menghampiri kakaknya dan bertanya mengapa mereka harus pergi. Erich dan kakak lainnya menjelaskan kalau mereka harus ke ibu kota untuk bertahan hidup serta mencari masa depan yang lebih baik lagi. Well mengatakan, bukankah tanah ayahnya bisa diwariskan pada putra-putranya? Kedua kakaknya memberitahukan Well kalau tanah dari ayahnya ini akan diwariskan pada Kurt, kakak pertama mereka. Setelah pergi ke kota, maka Erich dan lainnya bukanlah bangsawan lagi. Kemudian si bocah pergi ke ruang baca keluarga dan melihat buku-buku yang berada di sana. Tiba-tiba sebuah bola kristal dan kertas jatuh ke lantai. Lalu Well mencoba mantra yang ada di kertas dan merapalkannya. Di awal si bocah tidak mempercayainya. Ia ragu tetapi ia ingin menguji kebenarannya dan mulai melakukan ritual. Setelah itu bola kristal menyala dan mengeluarkan cahaya. Kemudian Well mencobanya kembali. Tetapi mantranya bersambung dan memiliki edisi lain. Lalu Well mencari sambungan mantra itu dari buku-buku yang berada di rak. Tidak lama kemudian ayah menghampiri Well dan memintanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Setibanya di hutan, Well mencoba rapalan mantra berharap bisa memiliki kekuatan sihir. Kemudian Well dihampiri seorang pria misterius dan menyapanya. Terjadilah insiden di sana karena babi hutan mengamuk dan mengejar Well. Nah, si bocah ini mulai ketakutan. Ia hendak lari tetapi pria misterius memegang tangannya. Pria misterius itu adalah seorang penyihir dan ia akan mengajarkan Well cara menggunakan sihir. Well diminta untuk mengumpulkan mana
Dari tubuhnya, ia mengeluarkannya menjadi sihir. Setelah Well membayangkan sihir angin, maka ia mampu menyerang babi hutan dengan mananya. Selanjutnya pria misterius menggunakan sihirnya membantai si babi hutan hingga KO. Pria misterius ini adalah mantan pengguna sihir di wilayah Duke Blackholder. Ia bernama Alfred Rainfall. Alfred mengatakan pada Well kalau sang MC akan menjadi penyihir hebat. Keesokan harinya, Well sarapan bersama keluarganya. Well melihat ibunya yang menghidangkan teh tetapi warnanya sangat pucat. Lalu Well teringat saat bersama Alfred. Ia sedang minum teh setelah menangkap babi hutan. Alfred mengatakan akan mengajari Well sihir. Well pun terkejut karena Alfred ini sangat baik kepadanya. Alfred mengatakan pada Well kalau ia tidak membutuhkan uang, melainkan seorang murid. Alfred memberitahukan pada Well kalau ia menguasai sihir, maka jangan mempublikasikannya. Karena hal tersebut dapat memicu perselisihan, bahkan Well bisa merebut kekuasaan dari anak tertua. Well sangat takjub mendengar kata gurunya dan semakin tertarik belajar sihir. Sang guru mengatakan kalau Well sekarang ini masih bocil, maka tidak akan mampu menggulingkan kakak pertamanya. Kembali pada kediaman Baumeister, Well sedang memperhatikan kakak tertuanya bernama Kurt Baumeister. Lalu Well pun mengerti maksud Alfred kalau ia bisa menjadi penguasa. Setelah sarapan, Well pergi ke hutan menemui Alfred. Mereka akan memulai latihan sihirnya. Alfred menjelaskan teori menggunakan sihir pada Well sebelum ia mempraktekannya. Lalu Well mempraktekkan ajaran sang guru dan berhasil mencoba teknik dasar dari sihir pemula. Berpindah pada kediaman Baumeister, ayah melihat bola kristal yang telah berpindah tempat dan ayah mencurigai seseorang telah mengambilnya. Lalu Kurt datang mendengarkan celotehan ayahnya kalau Well mengambil kristal itu. Ayah dan Kurt menertawakan Well. Karena mereka mengira sang bocah sedang menangis karena ia tidak bisa menggunakan sihir. Sementara Well dalam beberapa hari telah menguasai sihir, dan Alfred memuji bakat alami yang dimiliki sang bocah. Well bertanya pada gurunya, ia sedang membawa apa? Alfred menjelaskan kalau sayur itu untuk dibawa pulang sang bocah. Karena Well permisi pada keluarganya untuk mencari sayuran di hutan. Saat malam hari, Well dan keluarganya makan malam bersama. Sang ibu amat senang dan mengatakan pada Emily kalau mereka memiliki lauk untuk dimakan malam ini. Ayah heran melihat seorang bocah 5 tahun yang mendapatkan sayuran langka yang bisa ditemukan di seberang sungai. Lalu ayah tertawa geli, mana mungkin Well menggunakan sihir menemukan sayuran itu. Begitu juga ibu dan Emily yang ikut-ikutan menertawakan Well. Berbeda dengan yang lain, Kurt terlihat amat cemas mengenai Well yang bisa menggunakan sihir. Keesokan harinya, Well berlatih kembali bersama gurunya. Tema kali ini adalah sihir angin dan Well harus merasakan angin yang berbeda di angkasa. Setelah terserap di tubuh Well, maka ia bisa menggunakan serangan sihirnya untuk memburu burung. Bener saja cuy, si bocah jenius ini langsung menunjukkan skillnya dan burung tersebut berhasil ditangkap. Setelah itu Well dan guru menyantap burung itu di pinggir sungai sambil curcol bareng. Sang guru meminta Well untuk tidak menginjakkan kaki di hutan pemikat tempat tinggal para monster. Tetapi di dalam hutan pemikat terdapat bahan makanan dan tanaman obat yang langka. Kemudian Well curhat pada gurunya kalau belakangan ini Kurt suka memperhatikan dirinya saat di rumah. Sang guru mengatakan kalau Kurt mulai curiga karena Well mempelajari ilmu sihir. Sang guru memberitahukan pada Well kalau Kurt ini sangat takut jika Well berniat untuk merebut kekuasaannya. Sementara Well mengatakan kalau ia tidak yakin untuk mengambil kekuasaan sang kakak. Lalu guru bertanya apakah Well tidak ingin jadi penguasa. Well menjawab kalau ia melihat tugas kakaknya sangat merepotkan dan sang bocah tidak menyukai hal tersebut. Lalu Well mengatakan pada sang guru kalau ia tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya.
Alfred memberi usulan kepada Will agar ia menjadi petualang. Karena Will adalah bocah yang cepat tanggap dan maka akan cocok, Alfred pun mengatakan kalau ia adalah seorang petualang dan hidup bebas di luaran. Tiba-tiba aura kegelapan keluar dari tangan Alfred, tetapi Will tidak menyadarinya. Pada malam harinya, saat makan malam, Will mengatakan pada keluarganya kalau ia ingin menjadi petualang. Lalu sang ibu bertanya apakah Will akan pergi ke sekolah petualang di seberang sungai. Will menjelaskan pada sang ibu kalau saat usianya 12 tahun, ia akan pergi ke sekolah. Kemudian ayah mengatakan pada Will kalau keluarga mereka ini tidak memiliki uang untuk menyekolahkannya. Esok harinya, Will curhat kembali pada sang guru mengenai tanggapan keluarganya. Alfred memberikan solusi agar Will bisa mendapatkan uang dengan cara mendaftar kuil perdagangan. Hasil buruan bisa dijual pada pasar perdagangan dan Will dapat menghasilkan uang. Karena lokasi tempat itu amat jauh, maka Alfred meminta Will mempelajari sihir perpindahan. Lalu Alfred membawa Will terbang tinggi untuk melihat dunia luar yang indah. Setelah beberapa hari, Alfred mengatakan kalau esok adalah hari terakhir Alfred mengajarkan sihir kepadanya. Will mengeluh karena ia belum bisa sepenuhnya menggunakan sihir. Alfred mengatakan kalau Will telah menguasai dasar-dasar sihir, maka ia akan bisa mengembangkannya tanpa bantuan sang guru. Saat malam harinya, ayah mengatakan pada keluarganya kalau di hutan terdapat mayat hidup yang menyerupai manusia. Mereka ini adalah monster bisikan kematian yang suka memakan daging manusia. Lalu Will teringat ciri-ciri sang guru yang sama persis seperti yang diceritakan ayahnya. Will pergi mencari gurunya di hutan karena mengkhawatirkannya. Kemudian Will mengajak gurunya untuk pergi meninggalkan hutan karena berbahaya. Guru menolak dan mengatakan pada Alfred kalau ia ini adalah monster bisikan kematian. Will tidak percaya kalau gurunya telah meninggoy dan ia pun menangis. Lalu Alfred bercerita saat 5 tahun yang lalu putra sulung Duke menderita penyakit yang mematikan. Untuk mencari ramuan obat, Duke menuju ke hutan pemikat dan membasmi monster bersama para penyihir. Singkat cerita, sang guru terbunuh saat melindungi Duke dan kemudian meninggoy. Setelah itu Alfred berubah menjadi undead alias monster bisikan kematian. Oleh karena itulah, Alfred meminta Will untuk mensucikan tubuhnya dengan cara menggunakan sihir Roh Kudus. Setelah ritual dilakukan, maka sang guru akan lenyap dan ia akan pergi ke alam lain. Pada awalnya, Will tidak mau melakukannya karena takut kehilangan sang guru. Tetapi guru memaksa Will melakukannya karena kalau tidak, Alfred akan menjadi zombie. Ia akan memakan manusia. Setelah mendengarkan alasan Alfred, barulah Will mengikuti perintah sang guru. Will mengantarkan kepergian sang guru dengan damai tanpa penyesalan. Setelah beberapa tahun kemudian, Will pergi meninggalkan keluarga Braumeister. Will akan pergi belajar di sekolah petualang dan memulai kehidupannya yang baru. Setibanya di akademi petualang, Will mengalami permasalahan mengenai cara berkomunikasi. Selama 7 tahun, Will hidup sendirian tanpa memiliki teman. Sekarang Will harus beradaptasi dengan tempat yang baru karena ia memiliki banyak teman. Saat perkenalan di kelas, Will terlihat amat canggung dan teman-temannya melihat ia seperti orang yang aneh. Sepertinya Pak Guru membagikan formulir party kepada para siswa. Para guru mengatakan mulai bulan depan para siswa akan berlatih bersama dengan kelompoknya. Jadi para siswa harus mengisi formulir dan menyerahkan daftar kelompok dari party masing-masing siswa. Saat jam istirahat, para siswa makan di kantin dan terlihat kalau Will ini hanyalah sendirian. Dari meja yang lain, seorang wanita rambut merah bernama Lina Susan Hannah Hilbrand memperhatikan Will. Ia tidak berbaur dengan para siswa yang lain. Lalu wanita rambut pendek bernama Louise Yurende Aurelia Olvelbeck komen kalau Will ini adalah penerima beasiswa satu-satunya di Akademi Petualang. Lantas seorang pria menghampiri kedua gadis dan menyambung pembicaraan mereka. Pria itu bernama Erwin von Elnim, putra dari Kingdom Elnim.
Ia mengatakan kalau Sir Well mampu melampaui guru di Akademi Petualang. Selanjutnya R mengatakan kalau mereka dapat bergabung dalam party bersama Well, maka kehidupan akademinya juga akan terjamin. Lalu R mengatakan pada kedua gadis kalau sekarang ini Well sedang melihat kandidat mana yang pantas untuk bergabung dengannya. Oleh karena itulah, jika kedua gadis pengguna tombak terbaik bersatu dengan R pendekar pedang, maka Well akan menerima mereka sebagai rekannya. Tetapi rencana R dihalangi oleh trio Kappa, karena mereka akan bergabung dengan Well. Tadinya Well hendak berbaur di kantin, namun tidak jadi karena melihat teman-temannya pada tertawa bahagia. Setelah itu saat di kelas, Pak Guru menawarkan keringanan pada para siswa dan mengatakan akan memberikan job bagi siswa yang kekurangan materi. Pak Guru menawarkan pada siswa untuk berburu dan membuat kelompok. Well auto galau jika harus berkaitan dengan kelompok. Sementara Louis hendak mengajak Well bergabung dengan mereka. Tetapi R melarang karena mereka harus berhati-hati menghadapi penilaian Well pada trio Wek-Wek. Menurut Lina, kalau Well dari tadi belum bicara apapun pada siapapun. R menebak kalau Well ingin menguji para siswa mendapatkan buruan yang banyak. Jika para siswa bisa melampaui hasil buruannya, maka Well akan menerima mereka bergabung di partinya. Namun jika para siswa mendapatkan buruan yang sedikit, maka Well mencoretnya dari daftar partinya. Setelah selesai berburu, trio Wek-Wek mendapatkan 3 hasil buruan dan mereka pantas untuk bergabung dengan Well. Tetapi semuanya sirna saat melihat Well mendapatkan sangat banyak sekali buruan dan kemudian menjualnya. Trio Kapak mengeluh pada R kalau mereka tidak akan berharap Well menerimanya, karena level mereka sangat jauh di bawah sang MC. Lalu para siswa pergi meninggalkan tempat itu karena merasa insecure. Setelah menerima upah, Will hendak mentraktir teman-temannya, tetapi semuanya telah pergi meninggalkan si bocah overpower. Malam harinya, trio Wek-Wek curcol tentang nasib mereka. Ternyata R dan yang lainnya ini memiliki masalah yang sama, yaitu tidak dianggap oleh keluarganya. Maka mereka bertekad untuk mencari buruan yang lebih banyak agar bisa diakui oleh Well. Esok harinya, R dan yang lainnya pergi ke hutan untuk berburu. Namun mereka dihadang oleh serigala yang amat banyak, sehingga Louis dan lainnya langsung kewalahan menghadapinya. Sementara dari atas bukit, Well mendeteksi ada sekumpulan serigala yang menyerang manusia. Lalu Well pergi ke sana dan menyelamatkan teman-temannya. Kemudian R, Louis, dan Lina mengakui kalau mereka memang tidak pantas menjadi teman party Well. Ia mengatakan akan menyerah. Well galau karena temannya mengurungkan niat bergabung di partinya. Saat di sekolah, Pak Guru mengumumkan kalau keluarga Blade Shoulder ini mengundang para siswa di acara pesta. Kemudian para siswa amat senang mendengarnya. Tapi sebagian siswa merasa kalau Blade Shoulder hanya tertarik kepada Well Bowmaster karena ia adalah penyihir yang OP. Ia optimis kalau mereka bisa mendekati keluarga Bloodholder akan diakui kekuatannya. Begitu juga dengan Louis yang begitu antusias akan menghadiri pesta tersebut. Setibanya di kediaman Blade Schroeder, trio Wek-Wek terlihat sangat bersemangat menghadiri acara pesta itu. Nah, mulailah sang tuan rumah menghampiri si bocah OP dan mengobrol bareng dengannya. Semua mata tertuju pada Well yang begitu beruntung disapa bangsawan berkelas. Pria tampan itu mengenalkan dirinya sebagai Freitag von Blade Schroeder, putra dari bangsawan Blade Schroeder. Freitag mengatakan akan berbicara dengan Well di dalam rumahnya. Kemudian Well meminta Freitag mengundang ketiga siswa ini untuk masuk bersamanya, karena mereka adalah kelompok partinya di akademi. Setelah tiba di dalam, Freitag mengenalkan pada Well, penyihir keluarganya ini bernama Brantak Richtag. Freitag mengatakan kalau Brantak ini adalah guru dari Alfred Renvoll. Mendengarkan hal itu, Well sangat kaget. Ia teringat dengan gurunya saat ia masih bocil.
Nah, penyihir berantak ini cuy mulai mencurigai kalau Well ini adalah murid dari Alfred. Akhirnya Well mengakui kalau ia adalah murid Alfred pada berantak. Well juga memberikannya isi kantung sihir yang berisi perlengkapan prajurit milik keluarga Duke Blatchroder. Kemudian berantak menanyakan pada Well bagaimana keadaan Alfred sebelum menghilang. Well menceritakan kronologinya sambil menangis mengenang sang guru. Berantak pun lega, Alfred pergi dalam keadaan damai. R dan yang lainnya menunggu Well di halaman sambil menyesali perbuatan mereka. Ternyata Well mengalami kesulitan yang dialami trio Wek-Wek. Hal tersebut membuat mereka bersedih. Lalu Well menghampiri teman-temannya dan meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu. R and the gang meminta maaf pada Well karena berusaha memanfaatkan dirinya. Kemudian Well menjelaskan kalau mereka sama-sama saling memanfaatkan, jadi tidak perlu sungkan. Well mengatakan pesan gurunya pada R dan yang lainnya kalau ia harus memiliki teman dan hidup bahagia. Well merasa sangat bahagia dan senang saat bersama dengan R, Louis, dan Lina. Oleh karena itulah, Well dan 3 sekawan akan bergabung dalam party yang sama. Setelah itu Fretak dan Berantak menghampiri Well karena ingin memberikan hadiah kepadanya. Well juga mendapatkan rumah peninggalan sang guru yang amat besar. Ia hidup sendiri di sana. Keesokan harinya, Well mengajak teman-temannya untuk menghadiri pesta pernikahan kakaknya bernama Erich Baumeisters. Lina bertanya kepada Well apakah mereka tidak apa-apa menghadiri pesta pernikahan dari kakaknya. Well mengatakan kalau kakaknya meminta sang bocah untuk mengundang teman sekolahnya. Sementara Louis sibuk dengan gaun pesta yang norak saat di kapal. Sedangkan R ketakutan saat naik kapal terbang karena takut jatuh. Lalu Berantak mengatakan kepada R kalau kapal itu tidak akan jatuh karena memiliki sihir yang kuat. R pun lega dan tidak takut lagi mendengarkan penjelasan dari Tuan Beranak. Namun semuanya auto sirna saat Tuan Beranak melihat awan hitam di atas langit. Tuan Berantak mengatakan sepertinya naga akan menyerang kapal mereka. Setelah itu kapten kapal meminta penyihir Berantak untuk menghentikan undead naga yang mengamuk itu. Tetapi Tuan Berantak mengatakan kalau ia tidak bisa melakukannya karena menaklukkan undead ini harus menggunakan sihir pemurnian suci. Kapten kapal mulai galau bagaimana mereka akan selamat. Tuan Berantak mengatakan kalau Well akan melakukannya karena ia pernah memurnikan arwah sang guru. Lalu Well melakukan aksinya dan mengumpulkan energi murni yang banyak agar mensucikan naga yang mengamuk. Benar saja cuy, sang naga berhasil dikalahkan dan tulang-tulangnya dikumpulkan di dalam kantong sihir. Kemudian Well melihat batu kristal merah bercahaya yang amat terang yang berada di kumpulan tulang naga. Setelah insiden itu, kapal mereka pun kembali aman. Dan Tuan Berantak amat bangga pada Well. Tidak lama seorang pria tua menghampiri Well dan Berantak. Pria itu bernama Aurterio, seorang mantan petualang di party Berantak. Lalu Tuan Aurterio mengobrol bareng bersama Berantak dan juga Well saat di kapal. Setibanya di ibu kota, Berantak pamit karena ada urusan dan meninggalkan Well bersama dengan Aurterio. Kemudian Well disambut oleh pasukan kerajaan dan memintanya untuk ikut ke istana. Well and the gang kaget mendengarkan raja yang ingin bertemu dengan mereka. Sampainya di kerajaan, Louis dan kawan-kawan mengatakan akan pergi ke pesta Edgeridge terlebih dahulu. Sementara Well bersama Tuan Aurterio pergi menghadap yang mulia raja. Kemudian Well mendapatkan gelar dari raja dan dinobatkan sebagai peringkat ke-6 baron. Well pun menerima gelar itu dan memberi hormat pada yang mulia raja. Berpindah pada tempat acara pernikahan Erich, Tuan Berantak dan ketiga teman Well disambut oleh kakaknya. Tuan Berantak membahas gelar baron yang diberikan raja kepada Well. R dan yang lainnya mulai galau karena Well tidak akan jadi petualang lagi bersama mereka. Tuan Berantak menjelaskan kalau hal tersebut tidak mungkin karena Well memiliki kehidupan yang bebas.
Trewek menjadi amat lega. Sementara Erich mengatakan pada Tuan Berantak kalau Will ini akan memiliki peringkat di atas ayahnya. Erich tidak menyangka kalau adiknya ini akan menghadiri pesta pernikahan setelah mendapat gelar dari raja. Erich pun takjub melihat adiknya akan menjadi bangsawan mengalahkan status keluarganya. Tetapi Tuan Berantak mengatakan kalau Will akan mengalami hal yang tidak nyaman tentang perbedaan pendapat di antara bangsawan. Benar saja cuy, para bangsawan ribut memberikan hadiah yang cocok untuk aksi kepahlawanan sang bocah cilik. Namun perdebatan terhenti karena Tuan Kardinal Hohenheim menengahi kedua bangsawan itu. Setelah itu Tuan Aurterio dan Will pergi meninggalkan istana. Lalu mereka melihat seorang pemuda menunjukkan aksinya yang memainkan tombak. Will bertanya pada Tuan Aurterio, sedang apa pria itu? Tuan Aurterio pun mengatakan kalau Will ini adalah bangsawan. Jadi banyak kesatria yang ingin dipekerjakan olehnya. Begitu juga para bangsawan kelas atas yang akan mengincar Will untuk dinikahkan dengan putrinya. Will auto galau menjalani kehidupan yang seperti itu. Keesokan harinya, Will dan teman-teman menghampiri Erich dan kedua kakaknya. Mereka terlihat sedih karena pesta pernikahan Erich tidak mempunyai cindera mata untuk dihadiahkan kepada para tamu undangan. Will menyarankan Erich untuk membelikan bunga saja sebagai buah tangan. Karena mereka keluarga bangsawan, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Lina mengatakan kalau acara pernikahan keluarga Burmeister ini biasa saja, maka akan mempermalukan keluarga bangsawan kelas atas seperti Blechröder. Kemudian mulailah Erich yang menjabarkan silsilah keluarga bangsawan pada Will agar adiknya paham. Lalu Will mengatakan kalau ia akan membelikan cindera mata pernikahan buat kakaknya. Will merasa menjadi bangsawan amatlah sulit dan merepotkan. Will termenung di bawah pohon dan dihampiri oleh Tuan Aurterio. Kemudian mereka ngobrol bareng dan Tuan Aurterio ini memberikan sebuah kendi sebagai hadiah. Setelah acara pesta pernikahan selesai, Will mengajak Erdan yang lainnya untuk melakukan eksperimen dengannya. Lalu Will menggunakan sihirnya untuk menguji fermentasi yang akan dibuatnya. Dan benar saja, eksperimen Will berhasil dan ia menghidangkan saat makan malam keluarga besarnya. Ternyata Will membuat kuah miso yang lezat, tentunya untuk dihidangkan sebagai makanan pembuka. Di tempat lain, Tuan Kardinal Hohenheim memanggil cucunya untuk memasuki ruangan. Gadis cantik itu cuy bernama Elise Katrina von Helhenheim dan dia akan dinikahkan oleh kakeknya. Kemudian Will diundang Tuan Kardinal Hohenheim untuk menghadiri acara pembaptisan. Will merasa terhormat karena diundang oleh Tuan Kardinal, karena biasanya hanya bangsawan terpilih sajalah yang bisa mengikutinya. Will juga membawakan cindera mata untuk Tuan Kardinal dan mereka akhirnya curcol bareng. Tidak lama kemudian muncullah sosok wanita yang cantik. Si Neng Alice ini membawakan minuman untuk kakek dan Will. Saat pandangan pertama, Will merasa kalau Alice amat cantik dan kalem, sehingga ia terpesona. Will juga menyadari kalau di tubuh Alice terdapat sihir suci penyembuh. Tuan Kardinal mengatakan akan menikahkan Alice dengan Will. Tanpa sadar, Will telah menyetujuinya. Tetapi karena sang MC masih di bawah umur, maka mereka akan tunangan terlebih dulu. Setelah itu Tuan Kardinal Hohenheim membahas pertunangan Alice dengan pelayannya. Ternyata Will telah masuk perangkap pernikahan politik yang diinginkan Tuan Kardinal Hohenheim. Pada awalnya Tuan Kardinal ini mengkhawatirkan Duke Blechröder yang akan menghalangi rencananya. Tetapi Tuan Kardinal ini telah memiliki kartu as, yaitu dukungan dari Yang Mulia Raja. Berpindah pada Will yang amat galau karena ia bertunangan. Will mengeluh pada teman-temannya, bukankah pernikahan harus didasari dengan cinta? Sementara Will baru bertemu Alice dalam hitungan menit dan sudah bertunangan. Kemudian Erich menjawab keluhan Will barusan dan mengatakan kalau ia bertemu istrinya saat di pesta pernikahan. Begitu juga Amelia yang menjelaskan pada Will kalau ia bertemu Kurt saat acara pernikahan. Setelah itulah, Will jalan-jalan ke kota dengan menggunakan samaran seperti badut.
Tetapi aksi Well tertangkap basah oleh pria yang terobsesi ingin menjadi bawahan Well. Lalu mereka menghilang dengan teleportasi dan tiba di rumah dalam sekejap. Well mengeluh saat susah menjadi bangsawan pada R. Kemudian R meminta Well untuk merekrut pengikut ksatria yang akan melayaninya. Tanpa basa-basi, Well memilih R untuk bekerja dengannya. Mendengar hal tersebut, R sangat senang dan pamer dengan teman-temannya. Lalu Louis dan Lina hendak menjadi bawahan Well untuk menjamin masa depan mereka. R mengatakan akan membujuk Well dan kedua gadis untuk menjadi juniornya. Louis tidak terima harus menjadi junior R yang setara dengannya. Maka Louis mengajak Lina untuk menjadi selir Well agar mereka bisa memiliki dojo sendiri. Dan kedua gadis akan diakui sebagai keluarganya kembali. Malam harinya, Well pergi ke kediaman Hohenheim untuk menghadiri undangan makan malam. Saat makan bersama, Well dan Alice terlihat kaku. Sehingga pelayan memberikan saran agar Well mengajak Alice jalan-jalan. Pelayan membawa Well untuk membelikan cincin pertunangan di toko perhiasan. Lalu Well memilihkan cincin untuk Alice. Dan ternyata harganya sangat mahal. Karena Will adalah bangsawan, maka ia akan menyanggupinya dan membeli cincin polos yang mengandung batu sihir. Kemudian Alice dan Will kembali menaiki kereta delman. Alice mengatakan pada Will kalau cincin ini dipilih agar menyimpan kekuatan sihir. Sehingga suatu saat Will dapat mempergunakannya, maka ia akan membelikan cincin itu buat Alice. Dengan wajah yang polos, Will mengatakan ia membelikan cincin ini karena sangat cocok dengan Alice. Si Eneng pun melihat ketulusan hati sang pahlawan dan ia semakin menyukainya. Lalu Will dan Alice mencoba kekuatan sihir pada cincin ini dan melihat pemandangan yang sangat indah dari dalam delman. Keesokan harinya, R bertanya pada Louis dan Lina bagaimana cara mereka akan menggoda Will agar jadi selirnya. Louis mengatakan kalau mereka tidak perlu terburu-buru karena masih memiliki banyak kesempatan. Tiba-tiba Alice datang bertandang ke rumah Will dan membuat kedua gadis ini auto panik, begitu juga R. Lalu Alice mengatakan ingin curcol bareng dengan rekan-rekannya Will. Berpindah pada istana, Will bersama Tuan Berantak diminta raja untuk mengalahkan naga. Will menuruti perintah raja dan akan segera membasmi naga. Di dalam hati Will, ia mengeluh kalau ia dijadikan seperti budak kantoran. Lalu prajurit menjelaskan keberadaan naga pada kedua ksatria di hadapan raja. Raja mengatakan pada Will kalau mereka akan menghadapi naga dibantu oleh ksatria bernama Klim Christoph von Armstrong. Nah, muncullah sosok pria kekar yang bernama Klim dan ia menyapa Tuan Berantak dan Will sebagai sesama rekan. Lalu mereka pergi ke padang rumput Palkea dan Klim meminta rekannya untuk menyerang naga sesuai instruksinya. Kembali pada kediaman Will, Erich menjelaskan pada R dan lainnya kalau adiknya sedang mengalahkan naga di padang rumput. Setelah monster naga diserang Will dan kawan-kawan, maka ada kemungkinan naga akan menyerang kota. Jadi Brownet Brewmaster dan Garnisium ini berada di TKP harus melakukan misi itu. Lina komen pada Erich, bukankah Will tidak memiliki pengawal? Erich mengatakan kalau Will mendapat prajurit sementara dari Garnisium. Di sela-sela obrolan, segerombolan pria berkumpul di depan gerbang kediaman Brownet Brewmaster. Sehingga Erich bersama R dan lainnya menyaksikan adegan tersebut. Erich meminta R untuk mengurusi para pria yang berada di depan gerbang. Karena R ini adalah satu-satunya pengikut yang telah diakui oleh Will. Oleh karena itulah R adalah komandan dari pasukan Brownet Brewmaster. Erich mengatakan akan membantu R untuk menghadapi pria yang ingin menjadi pengikut Brownet Brewmaster. Nah, mulailah aksi R untuk membawa banyak prajurit membantu Will mengalahkan sang naga. Saat malam harinya, R dan prajurit lainnya berkemah sejenak untuk istirahat. Di dalam tenda, R curcol bersama Lina dan Louis tentang aksi yang mereka lakukan. Tak lama kemudian, Alice datang menghampiri camp mereka dan bertanya di mana Will. Louis menjelaskan kalau Will telah berangkat ke Garsium dan esok harinya mereka akan melawan naga. Sineng terlihat kecewa karena sudah beberapa hari ia tidak melihat sang pujaan hati. Di tempat lain, Will dan rekannya telah menemukan sarang naga.
Klim dengan penuh semangat menghancurkan sarang naga hingga membuat sang naga keluar dari kandangnya. Lalu Klim berubah menjadi kesatria besi menggunakan sihirnya. Klim memulai aksinya mengejar sang naga berkali-kali. Lalu berantak meminta Well bersiap untuk menyerang sang naga. Klim terlihat sedang beradu otot dengan sang naga, sementara Well bersiap dengan sihirnya melumpuhkan naga. Berbeda pada Alice yang terlihat mengkhawatirkan pujaan hatinya, Lina dan lainnya menghampiri Alice yang sedang termenung. Lina mengajak Alice untuk makan bersama mereka. Louis menghidangkan bola miso resep dari Well dan mereka menikmati makanannya. Sementara Lina dan R sibuk bertengkar dan membuat Alice tertawa. Prajurit menyampaikan kabar gembira pada R dan lainnya kalau Well berhasil mengalahkan sang naga. Alice bersyukur Well selamat, begitu juga dengan R dan lainnya. Kembali pada misi, Well menggunakan kantong sihirnya mengangkut mayat naga tersebut. Tuan Berantak mengatakan pada Well kalau kerja keras mereka ini tidaklah mendapatkan komisi. Klim menjelaskan kalau insiden seperti ini terjadi, maka menjadi kewajiban bangsawan untuk menyelesaikannya. Kembali pada camp, Alice bersama tim medis sangat sibuk menyembuhkan para prajurit yang terluka. Alice terlihat amat lelah karena mengeluarkan sihirnya. Alice mengobati pasien dari malam hingga pagi dan ia tidak kenal lelah dan terus berjuang menyembuhkan pasiennya. Salah satu prajurit mengagumi Well sang pahlawan pembunuh naga dan memuji keberaniannya. Alice teringat saat ia curcol bareng Well. Sebenarnya sang pujaan hati tidaklah sekuat yang dibayangkan orang-orang. Oleh karena itulah Alice ingin berjuang bersama Well. Tak lama kemudian, seorang prajurit mengatakan kalau mereka berhasil menang melawan naga. Prajurit ini auto mewek dan memberikan informasi kalau pasukan garis depan telah tiba di camp. Lalu prajurit mengatakan kalau Tuan Brewmaster terluka karena melawan naga. Alice auto panik saat mendengar Tuan Baumaster terluka karena diserang naga. Alice berlari melihat kerumunan orang dan mencari sang pujaan hati. Dari belakang, Well menyapa Alice yang sedang mencari keberadaannya. Namun si Eneng pingsan saat melihat Well yang baik-baik saja. Ternyata Alice kelelahan karena mengobati banyak pasien sepanjang malam. Well pun mulai panik melihat Alice yang tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri. Setelah insiden mengalahkan naga, Well pergi menghadiri pernikahan kakaknya bernama Helmut. Alice menjelaskan Helmut menikahi putri dari keluarga kesatria. Lalu Well menjelaskan bukankah kedua kakaknya melakukan hal yang sama. Kakaknya berkata kalau mereka mendapatkan gadis bangsawan karena pengaruh Well yang amat besar. Well merasa kalau hal tersebut bukanlah karena status bangsawannya. Kakaknya mengatakan pada Well kalau ia telah menjadi pusat satu kerajaan karena aksi heroiknya. Harris menjelaskan pada Well kalau ia bisa mengikuti turnamen bela diri yang akan diadakan kerajaan setiap 3 tahun sekali. Harris meminta Well untuk berpartisipasi karena setiap bangsawan harus mengikutinya. Oleh karena itulah Well harus mengikuti divisi ilmu pedang. Well berencana untuk menggunakan sihirnya untuk meningkatkan keterampilan berpedang. Namun Harris mengatakan kalau sihir dilarang pada satu kompetisi yang diadakan. Karena hal tersebutlah adalah turnamen yang murni. Nah, mulailah sang MC kita panik karena tidak bisa menggunakan sihirnya. Berpindah pada R yang sedang dilatih fisiknya oleh Louis dan Lina. R mengeluh tidak sanggup lagi berlari dan latihan yang dilaluinya ini sangatlah ekstrim. Setelah latihan, R rebahan di sofa karena kelelahan. Lalu Tuan Berantak datang berkunjung. Tuan Berantak mengatakan pada Louis dan Lina kalau mereka harus berpartisipasi dalam mengikuti turnamen sebagai bawahan dari Brewmaster. Mendengarkan hal tersebut, kedua gadis kesatria ini akan berlatih fisik tanpa sihir. Sementara R masih bersantai sambil makan rumput laut. Tuan Berantak menyinggung R yang tidak mau berlatih bersama temannya. Lalu Tuan Berantak menceritakan kalau anggota party yang menghambat timnya maka akan dikeluarkan dari kelompok. R auto galau dan memikirkan hal tersebut sepanjang hari. Saat makan malam, Well mengatakan kalau Alice akan bergabung di party mereka. Kedua gadis setuju karena Alice memiliki sihir penyembuh. Sementara R termenung mengenai kata-kata Tuan Berantak. Well bertanya apakah R setuju kalau si Eneng ini bergabung. Dengan lantang R mengatakan ia akan memenangkan turnamen bela diri.
Esok harinya saat latihan, R terlihat paling semangat di antara kedua gadis. Sedangkan Will paling lambat saat latihan berlari dan latihan fisik lainnya. Setelah selesai latihan yang amat keras, R mendengar kalau Warren kesatria kerajaan akan mengikuti turnamen bela diri. Hal itu membuat R, Louis, dan Lina amat letoy. Malam harinya, L berencana tidak ingin mengikuti turnamen karena insecure melihat lawannya. Tapi saat mendengarkan Will bercerita tentang Alice yang tidak ingin menjadi penghambat bagi tim mereka, R mulai tersadar. Lalu R berlatih lebih keras lagi untuk memenangkan pertandingan. Hari turnamen pun dimulai. Di babak pertama, Will berhadapan langsung dengan Warren dan hasilnya ia kalah telak. Kemudian Will bergabung dengan Tuan Berantak dan klaim di rumah sambil ngeteh bareng. Selanjutnya Louis kalah saat di babak penyisihan dan gagal. Begitu juga dengan Lina yang berhadapan langsung dengan pemuda bertombak yang maniak yang menjadi bawahan Will. Lina pun kalah telak menghadapi pria pengguna tombak putar bernama Roderick. Nah, tinggallah si Komandan R yang masih bertahan sampai akhir. Louis dan Lina meminta R untuk menyerah dan jangan memaksakan diri. Louis menceritakan kalau Will semalam membuat bekal untuk teman-temannya agar mereka pada bersemangat. Setelah mengetahui dukungan Will yang amat besar kepada timnya, R pun menjadi makin semangat memenangkan pertandingan. Akhirnya di final R bertemu dengan Warren dan mereka saling berhadapan. Meskipun R kalah, ia merasa bangga karena berhasil bertahan sampai ke final. Esok harinya, Warren melatih R dan Louis serta Lina saat bersama dengan prajuritnya. Will meminta Louis mengajaknya latihan fisik bersama. Lalu Louis mengenalkan gurunya pada Will dan ternyata kesatria otot klaim. Will amat letoy berlatih bersama si kesatria otot yang memiliki semangat amat membara. Scene kemudian beralih pada keluarga Braumeister yang berada di desa. Amalie menyampaikan pada Kurt ada tamu dari ibu kota yang mencarinya. Setibanya Kurt di rumah, ia tak senang kalau orang mencari Will di rumahnya. Seorang pria tua memberikan surat pada Emily dan ia membaca isi surat itu. Lalu Emily mengatakan pada Kurt kalau Will meninggal terkena reruntuhan. Berpindah pada Will yang sedang sibuk memakai baju kesatria barunya itu. Will amat senang saat mengetahui kalau mereka akan memulai aksinya sebagai petualang. Tetapi kesenangan Will terhenti ketika Tuan Berantak membawa titah raja. Will diberi misi oleh raja untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Setibanya di reruntuhan kuno, Tuan Berantak menjelaskan kalau setiap petualang yang dikirim oleh Will tidak pernah kembali. Oleh sebab itulah Will dan timnya diminta untuk menyelesaikan misi tersebut. Kemungkinan petualang yang telah mati dikalahkan oleh naga dan mereka diminta untuk mengalahkannya. Will protes kenapa harus mereka yang melakukan misi berbahaya itu. Dengan simpel, Tuan Berantak bertanya apa nama parti mereka. Will dan yang lainnya pun menjawab Dragon Boosters. Setelah itu Tuan Berantak melihat pintu dan memasuki ruangan bersama para bocah. Ternyata Tuan Berantak bersama Will and the gang terjebak lingkaran sihir dan kemudian menghilang. Kemudian mereka muncul di labirin terbalik karena efek sihir dari ruangan itu. Tuan Berantak menjelaskan kepada para bocah kalau mereka harus berada di lantai atas agar bisa keluar dari sihir jebakan kuno. Kemudian Will dan yang lainnya pergi menaiki tangga. Mereka menghadapi rintangan dan mengalahkan golem. R dan Louis serta Lina membantai para golem. Sedangkan Tuan Berantak dan Will membuat pelindung sihir bagi teman-temannya. Lalu Alice mengobati Tuan Berantak dan Will jika kehabisan energi. Berpindah pada kerajaan, gosip telah menyebar kalau Baron Mauster telah meninggoy dalam menjalankan misi. Para menteri menyapa Kardinal Hohenheim dan mengatakan kalau Will dan tunangannya telah meninggoy. Kardinal Hohenheim ini menanggapinya dengan santuy. Dia mengatakan kalau mereka akan kembali dengan selamat. Di sisi lain, seorang pria meminta anggotanya untuk menyampaikan surat pada Kurt. Pria itu ingin Kurt menjadi buron Maumeister selanjutnya.
Kembali pada reruntuhan kuno. Sudah 5 hari, Well dan lainnya terjebak di labirin. Golem yang dihadapi ini sangat banyak jumlahnya dan tidak ada habis-habisnya. Louis dan Lina amat kewalahan melawan para golem yang bertambah semakin banyak. Di setiap lantai terdapat golem penjaga dan mereka haruslah mengalahkannya. Sementara party Well telah kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi untuk bertarung. Party Well tidak menyerah dan terus bertarung hingga titik darah penghabisan. Hingga akhirnya mereka tiba sampai di puncak dan bertemu dengan naga golem. Berantak akan mengalirkan energi sihir pada Well lalu menyerang naga golem. Tapi kekuatan berantak melemah dan ia pingsan sehingga Well kewalahan menghadapi sang naga. Kemudian Alice memberikan energi spiritual sehingga Well bisa membunuh naga golem hingga KO. Setelah itu R dan lainnya menemukan kapal teleportasi dan gerbang sehingga mereka bisa keluar dari reruntuhan. Alice pun merasa lega dapat hidup kembali bersama Well dan yang lainnya. Setelah berhasil selamat, party Well menghadapi raja dan memberikan hasil penemuan yang didapat dari reruntuhan kuno. Lalu kemudian kerajaan akan membayar semua penemuan itu pada Well and the gang. Setibanya di rumah, Well mengatakan pada Klim kalau mereka akan meninggalkan ibu kota dan pergi menjadi petualang. Klim terkejut mendengarkan keinginan Well dan merasa akan kesepian tanpa mereka. Kemudian Klim mengatakan kalau gosip kematian Well telah menyebar, maka ia akan mengusut kasus tersebut. Begitu juga teman-teman Well yang tidak disukai orang-orang karena menjadi bawahan Well. Lalu Lina dan lainnya memutuskan memberikan hadiah kepada Well, karena uang hadiah yang diterima dari kerajaan terlalu besar buat mereka. Selanjutnya Well memikirkan bagaimana nasib rumah besar itu jika mereka menjadi petualang. Lalu Louis, Lina, dan R memikirkan orang yang sama yang akan menjadi kepercayaan Well di ibu kota. Dengan kompak, 3 sekawan itu pun menyebutkan nama Roderich sang pria tombak. Kemudian Roderich diundang bergabung menjadi bawahannya dan akan menjadi penjaga rumah utama. Tiba-tiba Louis merasa ada penguntit di kediaman Well dan mencari keberadaannya. Roderich mulai khawatir dengan orang yang ingin mencelakai Well, begitu juga rumor yang beredar tentang kematian Well. Maka Roderich mengatakan pada Well ia akan menyusut siapa dalang di balik insiden ini. Terlihat seorang gadis muda yang melarikan diri saat menguntit rumah Well. Berpindah pada lab, sihir Well dan yang lainnya bertemu Tuan Lucas Gettysburg Banner. Well bertanya pada Tuan Lucas kalau ia ingin melihat lingkaran sihir yang berada di tempatnya. Ternyata Well menginginkan ikan tuna untuk pesta perpisahannya di ibu kota. Selang beberapa waktu, pesta pun dimulai. Para tokoh penting hadir di kediaman Baron Baumasters. Setelah itu Well menyajikan sashimi sebagai hidangan utama dan para tamu menikmatinya. Kemudian Roderich melaporkan hasil investigasinya kepada Well. Dalang dari insiden rumor palsu dibuat oleh Tuan Reckoner dan ia ingin merekrut Kurt untuk menjadi bawahannya. Well terlihat kecewa dengan sistem politik para bangsawan hingga melibatkan kakaknya. Tidak lama kemudian Well kedatangan tamu tak diundang, seorang bocah wanita yang memiliki nafsu makan yang besar. Bocah wanita itu bernama Wilma Ethel Vol Asgahan. Ayah Wilma meminta Well merekrut anaknya menjadi bawahan karena sang bocah memiliki kekuatan yang OP. Sebagai syarat, Wilma harus diberi makan yang banyak karena kekuatannya bersumber dari makanan. Nah, bertambahlah lagi satu anggota di party Well dan kawan-kawan. Berpindah pada Kurt yang mengira Will telah mati karena utusan Tuan Reckoner menyampaikan berita hoax. Lalu Will dan lainnya muncul di kediaman ayahnya bersama Tuan Berantak.
Tuan Berontak mengatakan akan memberantas undead alias zombie di hutan pemikat dan memurnikan mayat-mayat para jurid perang. Kurt mengatakan jika memasuki wilayah mereka, maka Berontak harus membayar 50% pajak. Sikap kakaknya sangat ketus dan membuat R serta teman-temannya amat gondok. Keesokan harinya, Will dan kawan-kawannya memberantas para zombie bersama Tuan Berontak di hutan pemikat. Kemudian mereka mengumpulkan baju zirah para tentara yang terkena kutukan. Lalu muncul naga yang menghadang party Will saat di hutan. Dan mereka berhasil mengalahkan naga dengan bantuan Wilma yang OP. Setelah misi selesai, Kurt meminta baju zirah para warga untuk diserahkan kepadanya. Namun warga menolak karena ingin mengubur baju zirah sebagai ganti mayat anaknya. Karena melihat keributan itu, maka Will memberikan logam besi pada Kurt sebagai ganti baju zirah itu. Will mengira misinya telah berakhir di desanya, tetapi semua berubah karena raja meminta Will untuk menjadi penerus desa tersebut menggantikan Kurt Brewmaster. Tuan Klaus juga meminta Will untuk menjadi pemimpin desa mereka karena warga menginginkannya. Begitu juga Tuan Berontak yang mengatakan kalau misi yang diberikan adalah agar Will menjadi tuan tanah di desa itu. Will tidak menginginkannya karena tidak ingin bersaing dengan Kurt dan ayahnya. Setelah Tuan Berontak menceritakan misinya dari raja pada Will, ia mulai ragu harus berbuat apa. Tapi jika Will tidak menjadi pemimpin, maka rakyat dari daerah itu akan diambil paksa oleh kerajaan. Will sangat dilema mengenai kejadian yang meresahkan di desanya ini dan harus berkaitan dengan kakak serta ayahnya. Tuan Berontak pun mengetahui kalau kepala desa bernama Klaus datang dari insiden para warga. Klaus menyebarkan gosip kepada para warga kalau Will akan menjadi tuan tanah di desa mereka. Warga menyetujui kalau Will menjadi pemimpin mereka. Keesokan harinya, Will mengunjungi Kurt untuk berdiskusi, tetapi ia tidak ditanggapi oleh kakaknya. Kurt meminta Will untuk pergi dari desa secepatnya. Kemudian Will bertemu dengan Emily, kakak iparnya bersama dengan keponakannya. Will curcol dengan Emily apa yang harus dihadapinya dengan insiden di desa. Emily mengatakan kalau ia tidak peduli dengan orang lain dan ia bertekad untuk melindungi kedua anaknya. Setelah mendengarkan tanggapan Emily, Will pulang ke rumahnya. Ia bertemu dengan teman-temannya. Will akan mengadakan bazar di pasar dan meminta R dan kawan-kawan membantunya membuat mayonnaise. Will mengatakan pada kawan-kawan kalau sang MC telah bertekad menjadi pimpinan desa. Ia meminta dukungan partinya. Alice mengatakan kalau ia dan teman-teman lainnya akan selalu mendukung Will. Kemudian Will menjajaki barang dagangannya ke pasar bersama teman-teman. Jualan mereka laku keras dan para warga menikmatinya. Tetapi hal itu membuat pendukung Kurt marah dan melaporkannya pada ketua mereka. Keesokan harinya, Will menemui Roderich untuk membantunya menjalankan misi. Setelah itu Will mencarikan rumah untuk Emily dan anak-anaknya agar bisa tinggal di kota. Sementara Will berencana memasukkan Kurt ke gereja agar kerajaan tidak membunuhnya. Selesai menjumpai Kurt, para pengikutnya ini ditawarkan Will untuk menjalankan pelatihan di kota agar bisa menjadi pedagang yang hebat. Nah, mulailah satu persatu pengikut Kurt menghilang dan berpaling ke Will. Hal tersebut membuat Kurt amat gila. Ia hendak membunuh Will dengan belatinya. Tetapi Kurt dihentikan oleh pria utusan Ragnaker. Kurt diberikan seruling naga untuk membunuh Will. Kemudian Kurt mengajak Will bertemu di lahan terbengkalai. Will meminta seluruh temannya keluar dari persembunyiannya. Lalu Will mengatakan kalau ia memiliki seruling naga, maka jika Will macam-macam, ia akan meniupnya. Will mengatakan kalau Kurt melakukan hal itu, maka Emily dan warga akan terluka. Si pria licik mengatakan kalau ia akan mencuri istri baru jika ia menjadi bangsawan nantinya. Lalu Kurt mengatakan para warga yang telah mengkhianatinya memang pantas mati. Will mencoba menghentikan Kurt tapi tetap tidak berhasil. Kurt meniupkan seruling itu dan memanggil para roh kegelapan. Ternyata Kurt telah ditipu utusan Ragnaker yang menjebaknya bersama roh kebencian.
Tuan Berantak menjelaskan jika Kurt terkena roh kebencian, maka ia akan menjadi undead alias zombie. Well mulai panik dan melihat kakaknya yang bertindak terlalu jauh sampai mengorbankan nyawanya. Lalu Alice bersama dengan Well memurnikan roh Kurt dengan sihir kudus bersama-sama. Roh kegelapan dan Kurt hilang menjadi debu setelah melakukan pemurnian sihir suci. Kemudian serpian roh kebencian milik Kurt menyerang Tuan Ragnarok beserta 12 pengikutnya hingga tewas. Keesokan harinya, Roderich mengatakan pada Well kalau roh Kurt telah disegel oleh pendeta suci. Sementara gosip telah menyebar kalau Emily dan anak-anaknya adalah keluarga pengkhianat. Maka Well tidak bisa membawa Emily tinggal di ibu kota beserta anaknya. Kemudian Emily dan putranya tinggal bersama dengan kakak kedua Well agar kehidupannya kembali normal. Setelah insiden terjadi, Well menghadap Yang Mulia Raja untuk mendapatkan hadiahnya. Namun Well meminta lahan dari ke-12 bangsawan yang tewas yang dikelola sebagai imbalan dari kerajaan. Sempat terjadi kontroversi antara para menteri di kerajaan. Bahkan Klim ikut berakting agar Raja mau memberikan lahan untuk Well. Setelah perdebatan panjang, Raja memutuskan untuk memberikan ke-12 lahan pada Well Brewmasters agar dikelola dengan baik. Well juga menerima penghargaan dari Raja Helmut sebagai Count tingkat 5 di kerajaan. Kemudian Well mengunjungi Emily dan anak-anaknya bersama Alice. Emily mengatakan pada Well kalau kematian Kurt bukanlah kesalahan sang MC. Kurt meninggoy karena keegoisan sendiri yang memiliki kekuasaan. Emily menjelaskan kalau anak-anaknya akan paham setelah mereka besar nanti. Akhirnya impian Well menjadi bangsawan baik terwujud. Ia mulai mengembangkan lahannya bersama bawahan yang bekerja untuknya. Well juga membuat gereja di lahan yang diberikan kepadanya untuk penghormatan kepada para bangsawan yang membantunya saat di kerjaan. Ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Bagaimana menurut kalian cuy tentang anime yang satu ini? Silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe, komen juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung terus Mimin di channel ABP cuy. Dan di channel satunya lagi Warung Manhwa. Karena kita akan selalu hadir untuk menghibur kalian semua setiap harinya cuy. Sampai ketemu lagi, see you in the next video and bye-bye.